Perkenalkan, nama saya Helena Bimka dengan NIM 3 digit terakhir 160 dari kelas 2024 F Prodi Manajemen. Pada video ujian akhir semester mata kuliah praktik komputer, saya akan mendemonstrasikan penggunaan Microsoft Excel di bidang sumber daya manusia dengan topik meminimasi biaya pelatihan karyawan. Untuk studi kasus yang akan kita bahas kali ini yaitu perusahaan PT Lenaksana ingin meningkatkan kompetensi karyawan melalui berbagai jenis pelatihan. Perusahaan ini memiliki 10 jenis pelatihan yang sudah tertera pada tabel. Di antaranya yaitu pelatihan orientasi karyawan, keterampilan teknis, kepemimpinan, komunikasi, K3, layanan pelanggan, administrasi dan IT, manajemen waktu, etika kerja, dan juga digital skill. Nah, tujuan dari pelatihan ini yakni untuk memenuhi minimal 400 jam pelatihan, kemudian untuk memenuhi skor kompetensi, dan yang paling penting yakni menekankan biaya pelatihan seminimal mungkin. Untuk pembahasannya, kita langsung saja masuk di tabel yang sudah tertera pada Microsoft Excel. Di sini sudah ada beberapa data, yaitu jenis pelatihan, biaya pelatihan per sesi, kemudian waktu pelatihan per sesi, jumlah sesi, dan juga skor kompetensi per sesi. Nah, kemudian nanti kita akan mencari total jam pelatihan, kemudian total kompetensi, total biaya, dan juga efektivitas, guna mengetahui pelatihan mana yang biayanya paling minimal. Langsung saja, yang pertama, untuk mencari total jam pelatihan, kita memasukkan rumus, yaitu dengan kita mengalihkan antara kolom G, yaitu kolom waktu per sesi, dikali dengan kolom H, yaitu jumlah sesi. Kemudian, di sini kita perlu menambahkan N, kemudian tanda petik jam. Nah, gunanya formula ini supaya ketika nanti muncul total jam, di belakang ada keterangannya jam. Nah, setelah hasilnya keluar, kita tinggal menarik garis ke bawah atau menyalinnya. Setelah mencari total jam pelatihan, yang selanjutnya yaitu kita mencari total kompetensi. Untuk mencari total kompetensi, kita perlu mengalihkan antara kolom I, yaitu skor kompetensi per sesi, dikali dengan kolom H yang merupakan jumlah sesi. Kemudian kita drag ke bawah untuk melihat hasil dari jenis pelatihan yang lainnya. Selanjutnya, untuk total biaya, kita tinggal menjumlahkan dari biaya per sesi dikali dengan waktu per sesi dikali dengan jumlah per sesi. Atau langsung bisa menggunakan cara biaya per sesi dikali dengan total jam pelatihan. Kemudian untuk hasil dari pelatihan yang lain, kita tinggal drag ke bawah. Untuk mengetahui keefektivitasan dari masing-masing jenis pelatihan, kita akan menggunakan rumus if and. Untuk formulanya sendiri yaitu sama dengan if, kemudian buka kurung, and, kemudian buka kurung lagi, kita ketika 15, kemudian lebih besar sama dengan dari 70, kemudian titik 2, L 15 lebih kecil, sama dengan dari 80 juta, kemudian tutup
kurung. Kemudian kita kasih keterangan efektif dan keterangan kurang kurang efektif. Kemudian kita tutup kurung. Nah, rumus ini itu berarti apabila total kompetensi lebih besar sama dengan dari 70 dan apabila total biayanya kurang dari sama dengan 80 juta akan memunculkan status efektif. Namun, jika tidak memenuhi syarat keduanya, nanti akan memunculkan status kurang efektif. Nah, sudah bisa kita lihat hasilnya dari beberapa jenis pelatihan yang ada di perusahaan PT Lenaksana, ada 4 jenis pelatihan yang statusnya kurang efektif dan ada 6 pelatihan yang statusnya efektif. Jadi, dari perhitungan yang sudah kita lakukan di Microsoft Excel ini, kita bisa mengambil strategi jika ingin meminimalkan biaya pelatihan. Kita bisa memprioritaskan untuk jenis pelatihan yang statusnya efektif. Namun, untuk statusnya yang kurang efektif bukan berarti kita juga tidak melaksanakannya. Kita tetap melaksanakan, cuma terkadang ada beberapa situasi yang mengharuskan kita untuk memprioritaskan ke beberapa jenis pelatihan yang tertentu saja. Karena semua pelatihan ini jelas dibutuhkan untuk sebuah perusahaan, untuk kemajuan perusahaan itu sendiri. Dan dari data yang sudah kita miliki, kita bisa mengambil strategi untuk lebih memfokuskan kepada pelatihan keterampilan teknis, pelatihan komunikasi, pelatihan K3, pelatihan administrasi dan IT, pelatihan manajemen waktu, dan juga digital skill. Untuk beberapa pelatihan yang statusnya kurang efektif, kita bisa kesampingkan terlebih dahulu untuk menekankan biaya seminimal mungkin. Sebagai kesimpulan, kita bisa lihat bahwasanya Microsoft Excel ini sangat membantu dalam bidang sumber daya manusia. Di antaranya yaitu dalam perencanaan pelatihan sumber daya manusia, kemudian pengambilan keputusan yang berbasis data, dan kita bisa meminimalkan biaya tanpa mengurangi kualitas dari pelatihan itu sendiri. Demikian video ujian akhir semester praktik komputer yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.